Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramun, para alim, para ulama, para asatidz yang senantiasa kami muliakan. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah Al-Ustadz Haji Wawan Suwasono beserta jajarannya. Panitia Ramadan yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat serta anak-anakku semua yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Pada malam hari ini, setelah menunggu tiada kepastian dengan sidang isbat yang begitu melelahkan, yang saya rasa terlambat ya. Tetapi alhamdulillah pada malam hari ini ya kita melaksanakan sami'na wa ata'na, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemerintah. Kita mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah menganjurkan besok siap. Ya, tetapi ternyata bahwa masyarakatnya yang belum siap. Ya, masyarakatnya menunggu kepastian. Ya, alhamdulillah kita bertemu dengan Ramadan yang sudah kita nanti-nantikan, yang sudah kita damba-dambakan dari bulan Rajab. Sering kita dengarkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Malam ini kita semua sampai, alhamdulillah, kita bertemu dengan Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana setiap ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan iring salam, mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan keribaan penghulu alam baginda agung Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan yang sudah kita nanti-nantikan, ya, sebenarnya apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan ketika terhib Ramadan, menanti kedatangan Ramadan, dan kemudian Ramadan sampai, apa yang harus kita lakukan? Ya, saya sudah sampaikan ini kemarin
ya di acara munggahan. Tapi ingin saya sampaikan ya agar yang lain mendengar bahwasanya ketika kita memasuki bulan Ramadan harus dipersiapkan dengan begitu matang agar ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan ibadah yang maksimal, ibadah yang terbaik, ibadah yang bisa dan pantas untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ibadah semata-mata gugur kewajiban saja. Apa yang akan kita lakukan ketika kita bertemu dengan Ramadan? Yang pertama tentu adalah persiapan dengan perasaan riang gembira, dengan perasaan berduka, sukacita, dengan tidak berduka, ya. Tapi kita sambut dengan rasa antusias. Seharusnya ini untuk ke depan warga rusun BCI itu kalau bisa menunggu Ramadan itu di masjid, bukan di rumah. Jadi ketika pemerintah mengumumkan hari ini, malam ini 1 Ramadan, langsung sholat kita laksanakan. Tidak menunggu, ya. Ada yang baru lari-lari, ada yang baru mandi, ternyata malam ini puasa. Ya, ternyata malam ini tarawih. Ya, coba kita perbaiki. Insya Allah kalau kita nanti bertemu dengan Ramadan yang akan datang, ya, umur kita diberikan umur yang panjang, warga rusun kita sudah menyambut sampai halaman depan. Ya, amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Ya, karena baru tahun ini saja pemerintah mengumumkan begitu, ya, sampai sholat isya selesai. Ya, ini, ya. Yang pertama tadi adalah bergembira. Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jazadahu 'ala niran." Siapa yang merasa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan baginya untuk masuk ke dalam neraka. Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Ini kita senang bergembira, ya, bukannya malah sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Bukannya malah sedih, ya, malam harus bangun, tidurnya kurang dan lain sebagainya. Tapi kita bergembira karena ibadah yang kita lakukan, sholat tarawih, ya, berpuasa, tadarus, sedekah, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persiapan yang pertama. Saya kasih 3 saja. Yang kedua adalah persiapan ilmu. Setiap ibadah harus didasari dengan ilmu. Malam ini kita nanti berniat bersama-sama, ya, bahwa esok kita akan melakukan puasa. Niat termasuk bagian sunnah apa wajib, Bapak Ibu? Wajib. Itu perlu ilmu. Mana yang membatalkan puasa, mana yang membatalkan sholat, itu perlu ilmu. Maka ibadah tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu. Sebagaimana, ya, maqalah dari Ibnu Ruslan dalam kitab Subat, ya, faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Faqulu man, maka bermula tiap-tiap orang bi ghairi ilmin ya'malu, beramal dengan tanpa ilmu, amaluhu, maka amalnya mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak akan diterima. Kita seharian lapar, kita seharian haus, ya, tapi karena ibadah kita tidak didasari dengan ilmu,
tidak tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang menghilangkan pahala puasa, ya, kita tidak tahu, maka percuma, ya. Maka Rasulullah dalam hadis yang lain bersabda yang artinya betapa banyak orang yang melakukan puasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Bagaimana cara kita berilmu? Kita datang ke majelis ta'lim, kita ngaji kepada para asatidz. Di rusun ini banyak asatidz, di Masjid Ar-Rahmah, ya, seminggu itu tidak kurang dari 5 kali pengajian. Ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi orang yang duduk di majelis ilmu, duduknya saja, tidak mencatat, tidak menulis, ya, itu seperti memerdekakan budak pahalanya. Ya, terakhir nih, karena tadi mulainya sudah malam, terakhir apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan dan puasa yang akan kita lakukan mulai malam hari dan seterusnya adalah target ibadah. Target ibadah, saya harus khatam sebulan ini 2 kali. Saya harus puasa, harus khatam 1 bulan ini sekali. Berarti kalau ada target ibadah, baca Qur'annya serius. Tidak kalau koper baru baca, ya. Tidak kalau senggang baru baca, tetapi ada target-target tertentu, ya. Kalau 1 juz 10 halaman, maka setiap ba'da sholat paling tidak kita baca 2 halaman. Sholat 5 kali, targetnya berarti 1 juz, ya. Itu, ya. Berarti sama sebulan kita akan khatam 1 kali. Begitu seterusnya. Target ibadah, target baca Al-Quran, ada targetnya. Target, ya, sedekah ada targetnya. Saya harus lebih baik daripada ibadah-ibadah sebelumnya. Jamaah rahimakumullah, ya. Sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan ibadah. Jangan sampai disia-siakan. Rambut kita semakin hari semakin memutih. Tulang-tulang kita semakin hari bukan semakin baik, tetapi jalan kita sudah tidak tegak lagi. Kadang-kadang miring, kadang-kadang, ya. Bagaimana keadaan yang seperti ini kalau kita tidak manfaatkan untuk ibadah? Padahal semakin kesini, semakin hari umur kita semakin berkurang. Maka target itu ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita membawa amal yang baik, amal yang terbaik, sehingga ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam kita diberikan tempat yang mulia di sisinya. Allah ridho, ya, karena umur yang kita, ya, miliki akan dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini saja. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, ya, selamat menjalankan ibadah puasa besok bagi kita semua. Mudah-mudahan ibadah puasa yang akan kita lakukan, ya, tarawih yang hari ini kita kerjakan, baca Quran yang sebentar lagi, ya, kita akan baca tadarus setelah tarawih. Mudah-mudahan semua sedekah yang akan kita berikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.